Selamat datang kembali di Tatang Senleng. Pada video ini kita akan berbicara tentang tips atau cara agar kita bisa memiliki pronunciation yang baik dalam bahasa Inggris tahap 3 yang akan membahas 2 poin utama, yaitu memahami contraction dalam bahasa Inggris dan jeda pauses. Memahami contraction dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, seringkali kita menemukan kata-kata yang penulisannya disingkat. Bentuk singkatan kata ini lebih banyak kita jumpai dalam spoken English untuk mempercepat pengucapan. Terkadang, native speaker menggunakannya dalam situasi formal atau informal. Meskipun demikian, penulisan singkatan kata ini tidak dianjurkan dalam penulisan karya ilmiah. Singkatan tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan contraction. Contraction umumnya digunakan dalam kalimat yang menggunakan tenses. Saya tampilkan di bawah ini contoh contraction yang biasa kita jumpai, berikut perkiraan cara melafalkannya. Namun, untuk menirukan atau mendengarkan lafalnya yang lebih jelas, saya sarankan agar Anda dapat mengamatinya dan mendengarkannya secara langsung melalui video atau MP3 yang dilakukan oleh native English speaker atau penutur bahasa Inggris asli melalui percakapan yang menggunakan kata-kata contraction tersebut. Anda bisa mencari sendiri video-videonya di YouTube. Contoh dalam kolom ini adalah penulisan secara normal, kemudian dalam kolom ini bentuk singkatannya, dan pronouncing ini perkiraan cara melafalkannya. I will, I'll. We will, will. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. They will, they'll. I have, I've. We have, we've. You have, you've. He has, his. She has, she's. They have, they've. I am, am. We are, we're. You are, you're. He is, his. I would, I'd. We would, we'd. You would, you'd. He would, he'd. They would, they'd. I had, I'd. We had, we'd. You had, you'd. He had, he'd. She had, she'd. They had, they'd. Is not, isn't. We will not, won't. Would not, wouldn't. Are not, aren't. Do not, don't. Does not, doesn't. Did not, didn't. Has not, hasn't. Had not, hadn't. That is, that's. What is, what's. Who is, whose. Who will, who'll. Who would, who'd. Should have, should have. Penjelasan. 1. Kata you'd, we'd, she'd, he'd, I'd berasal dari 2 kemungkinan singkatan yang berbeda. Huruf D di situ bisa berasal dari kata had atau would. Oleh karena itu, maksud dan maknanya juga akan berbeda. Patokannya adalah A. Bila kata sesudah singkatan D itu berbentuk past participle atau bentuk verb bentuk 3, maka dia berasal dari kata had. Contoh, she'd gone. Huruf D di sini dipastikan berasal dari kata had karena bentuk kata sesudahnya nih, gone, adalah bentuk past participle atau bentuk verb 3. B. Bila kata sesudahnya berbentuk present tense,
maka dapat dipastikan dia berasal dari kata would. Contoh, she'd go if you asked. Kata huruf D di situ dipastikan berasal dari kata would karena bentuk kata sesudahnya adalah go, bentuk simple present. 2. Kata-kata she's, his, its berasal dari dua kemungkinan singkatan yang berbeda. Singkatan huruf S di atas bisa berasal dari kata has atau kata is. Oleh karena itu, akan berbeda pula maksud dan maknanya. Patokannya adalah A. Bila kata sesudah huruf S berbentuk past participle atau bentuk verb 3, maka dia berasal dari kata has. Contoh, he's arrived from Australia. Huruf S di sana dipastikan berasal dari kata has karena bentuk kata sesudahnya adalah arrive berbentuk past participle atau verb 3. B. Bila kata sesudahnya bukan berbentuk past participle, maka bisa dipastikan dia berasal dari kata is. Contoh, he's a doctor. Setelah ini adalah kata benda. She's beautiful. Setelah S ini kata sifat. She's in the yard. Setelah S ini adalah kata keterangan tempat. Maka sudah dipastikan S di sini adalah dari kata is. Yang kedua, jeda, pauses. Jeda adalah hentian sementara pada ujaran. Jeda biasanya ditandai dengan tanda koma, titik, titik koma, titik 2, tanda tanya, tanda seru. Namun, yang saya maksud dengan jeda atau kesenyapan di sini adalah bukan karena adanya tanda baca seperti di atas, akan tetapi disebabkan karena kondisi kalimat yang panjang dan berkaitan dengan pembacaan atau pengucapan kalimat yang benar. Jeda dilakukan dengan tujuan agar saat membacakan atau menyampaikan kalimat tersebut dalam bahasa lisan tidak melenceng dari maksud yang sebenarnya atau sesuai dengan keinginan si pembuatnya. Pemenggalan kalimat dalam bahasa Inggris pada umumnya dilakukan pada saat reading atau speaking. Pemenggalan biasanya terjadi pada kalimat-kalimat panjang yang tertulis tanpa adanya tanda jeda seperti koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain, sehingga tidak bisa dibaca atau diucapkan dengan satu kali kesenyapan secara tuntas. Permasalahannya adalah bagaimana atau di mana kita mesti melakukan pemenggalan kalimat atau mengatur jeda agar tidak menyimpang dari maksud kalimat tersebut. Karena bila kita salah dalam menempatkan jeda, bisa menyebabkan maknanya menjadi rancu, tidak sesuai, atau melenceng dari tujuan penulisan kalimat tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya berikan gambaran terlebih dahulu berupa contoh dalam bahasa Indonesia di bawah ini dengan simbol tanda jeda berupa garis miring. Kita lihat contoh berikut ini. Akan saya bacakan berdasarkan jeda. Menurut pemeriksaan, Dr. Animira memang sakit. Bila kita baca dengan jeda seperti ini, maka kita dapat menafsirkan bahwa yang sakit adalah Dr. Animira. Menurut pemeriksaan dokter, Animira memang sakit. Bila kita baca dengan jeda seperti ini, kita bisa menafsirkan yang memeriksa dokter dan yang sakit adalah Animira. Menurut pemeriksaan dokter Ani, Mira memang sakit. Dan bila kita baca dengan jeda seperti ini, maka kita bisa menafsirkan yang memeriksa bernama Dr. Ani, yang sakit adalah Mira. Jadi, bila diamati dari contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pemenggalan kalimat itu dapat menyebabkan interpretasi maksud yang lain-lain. Inilah alasannya jika pemenggalan kalimat itu harus dilakukan dengan hati-hati dan benar. Dalam bahasa Inggris, penempatan jeda yang benar dan tepat ini sangat krusial karena struktur bahasa Inggris agak kompleks,
sehingga akan mudah sekali terjadi kerancuan. Menurut saya, ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan jeda, terutama sekali saat membaca atau berbicara. Alasan tersebut diantaranya adalah A. Jeda dilakukan untuk memberikan perhatian atau penegasan pada informasi tertentu. Contoh, he was the man who gave me the money. Ini untuk memberikan penegasan bahwa dialah orangnya yang memberi aku uang. B. Jeda dilakukan karena kondisi kalimat yang cukup panjang sehingga dalam membacakannya kita perlu melakukan pemenggalan dan terbentuklah jeda-jeda. Agar pemenggalan kalimat tersebut tidak mengganggu apalagi sampai melenceng dari maksud asal kalimat tersebut, maka perlu dilakukan dengan hati-hati dan benar supaya kalimat tetap terdengar menarik dan bermakna. Oleh karena itu, ada rambu-rambu yang harus selalu dipegang dalam melakukan jeda, yaitu 1. Pemenggalan atau penempatan jeda harus dilakukan minimalnya per frasa. Ingat, per frasa atau per klausa atau per kalimat yang bermakna. Per frasa atau per klausa yang bermakna. Seperti pada contoh di atas. Yang kedua, pemenggalan atau penempatan jeda boleh dilakukan di mana saja atau berapa banyak saja selama tidak melenceng dari maksud kalimat yang sebenarnya dan harus memperhatikan sisi keindahan, kebagusan, atau untuk memberikan penegasan pada bagian kalimat tertentu yang hendak dimaksud dengan berpatokan pada prinsip, gunakanlah akal sehat dan jaga kalimat agar tetap bermakna, meaningful, and use your common sense. Cobalah Anda amati contoh berikut ini. Kita baca yang pertama sesuai dengan jeda. The famous presenter often used her popular remark from all forward. Terlalu banyak pemenggalan, tidak efektif, dan bertele-tele. Di sini pemenggalannya per kata. Sedangkan dalam patokan tadi minimal per frasa atau per klausa. Kita lihat yang kedua. The famous presenter often use her popular remark from all forward. Di sini pemenggalan tepat dan ideal. Di sini pemenggalan per frasa. Kita lihat yang ketiga. The famous presenter often use her popular remark from all forward. Kita baca tanpa pemenggalan. Akan terdengar monoton dan membosankan. Yang terakhir, the famous presenter often used her popular remark from old proverb. Di sini salah meletakkan jeda sehingga rancu dan tidak bermakna. Ini the famous. Semestinya pemenggalan tidak boleh di sini. Di sini juga pemenggalan semestinya tidak boleh di sini karena potongan-potongan di sini tidak bermakna. Kalau diterjemahkan ini rancu. Yang terkenal, presenter selalu menggunakan kata-kata populernya, ungkapan dari. Ini jadi di sini terdengar rancu atau pemenggalan yang tidak tepat. Demikianlah pembahasan tentang good pronunciation tahap 3. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mudah dipahami.